adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang, berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi gitu. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Dan data itu telah kami serahkan, tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan menghadiri ini. Ini semacam tantangan kepada KPK. Kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan lawan kekuasaan keras akan dikejar ke Antartika, tapi kalau kelihatan berhubungan dengan kawan sendiri cukup antar kita. Jangan sampai itu yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, data yang sudah disampaikan KPK baik 2 tahun lalu, setahun lalu, dan tambahan hari ini, kita juga mesti melihat bahwa secara empirik wajah Republik ini sedang muram, carut marut demokrasinya, dan salah satu mantan presidennya masuk dalam daftar presiden yang terkorup di dunia. Tentu kita malu ya. Indonesia menjadi perbincangan dunia, dan disinilah KPK menjadi institusi yang dipertaruhkan. Apakah KPK akan berpihak pada kepentingan untuk memperbaiki keadaan Republik, atau justru KPK menjadi instrumen yang membuat wajah Republik makin buruk? Saya kira itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau data yang dimaksud yang tadi disampaikan itu apa Kalau data, kita ingin meminta kepada KPK untuk mengungkap kembali, menelaah kembali yang sudah pernah kami laporkan, baik tahun 2022 maupun 2024. Lalu kami sampaikan juga bahwa secara nyata di dunia ini, rilis OCCRP itu adalah bukti empirik untuk menjadi pintu KPK menelusuri itu. Kan kalimat yang sangat jelas di rilisnya OCCRP bahwa Saudara Joko Widodo telah melakukan tindakan yang menggambarkan perilaku korupsi itu. Melalui apa? Melalui proses-proses yang kemudian memudahkan anaknya untuk mempengaruhi peradilan di MK dan lain-lain. Itu sebetulnya pintu yang bisa menjadi instrumen KPK untuk bisa masuk membongkar yang bersangkutan. 2002 berkaitan dengan joint venture. Kata siapa? Nggak ada itu. Namanya tetap ada. Kalau kita lihat sekarang, ada 4 cara mereka untuk meredam isu ini. Pertama dengan menyebut OCCRP itu tidak kredibel. Kenyataannya sebaliknya kan. Kedua, mereka menyebut bahwa laporan itu nggak ada bukti. Kita udah mengatakan nggak akan ada bukti, yang ada data. Dan kira-kira gitu. Yang ketiga, mereka menyerang pribadi-pribadi dengan mengatakan itu pemecah belah bangsa. Bagaimana urusan kayak begitu kok jadi pemecah belah bangsa? Yang keempat, nah isu yang terakhir tuh, itu sudah di take down oleh OCCRP. Di mana ada take down-nya? Yang ada mereka mindahin dari berita utama ke berita yang lain. Itu kan biasa dalam dunia media kan. Dia tidak lagi berita utama mereka, sekarang berita dalam berita gitu loh kira-kira. Jadi berita tentang 5 nominator ya pemerintah korup itu tetap ada dalam berita Bashar al-Assad itu gitu. Tapi itulah yang sekarang dikerjakan oleh buzzer-buzzer dengan 4 model yang saya sebutkan itu tadi. Dan semuanya terbantahkan satu persatu. Nah sekarang mereka beralih ke soal bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Kalau terkait dengan data sudah dilaporkan. Data apa saja? Soal penambahan harta kekayaan yang signifikan. Ya kan? Dari keluarga Pak Jokowi.
dan sebagainya, termasuk di dalamnya sudah disampaikan di peradilan apa itu berkenaan dengan apa yang disebut dengan blok Medan dan sebagainya gitu. Kan yang PT SM itu ya antara suap gratifikasi Kaisang dan Gibran. Apalagikah datanya? Apakah data ini menjadi dua alat bukti yang cukup untuk penetapan Pak Jokowi sebagai tersangka? Itu otoritas KPK ya untuk menentukan segera menjadi tersangka atau tidak. Jadi nggak mungkin kami kemudian memutuskan sebagai tersangka kan. Karena itu sebetulnya kalau KPK serius tinggal memanggil di antara orang-orang yang sudah pernah saya sampaikan itu. Kalau KPK mengatakan tidak ada pejabat negara, ada semuanya. Joko Widodo adalah pejabat negara, anaknya pejabat negara, menantunya pejabat negara, direktur perusahaan swasta yang kemudian juga menjadi pejabat negara. Jadi terbantahkan argumen KPK itu, karena semuanya ada pejabat negara itu. Nah dari pejabat negara itu sebetulnya kalau KPK serius, panggil aja salah satu di antara mereka, itu pintu masuk. Apakah nanti akan dijadikan tersangka tergantung bagaimana penyidik KPK untuk menelusuri itu. Seriusan? Keseriusannya ya untuk membongkar itu. Kalau bahkan kami pernah menyampaikan argumen hukumnya detail tuh. Jadi kalau KPK baca argumen hukum itu sangat clear. Saya kira itu Mas. Ya, Ya, terima kasih ya semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih, semuanya. Pak. Lagi suratnya tadi.